Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada perencanaan dana dengan konsep break even point atau titik impas, yang kedua adanya margin safety, yang ketiga ada shutdown point, yang keempat ada degree operating leverage, dan yang terakhir yaitu dampak analisis biaya volume laba. Yang pertama ada asumsi analisis. Asumsi analisis ada 4. Yang pertama yaitu analisis biaya volume laba yang didasarkan pada perencanaan laba jangka pendek dengan kondisi tidak terjadi perubahan harga jual dan persaingan. Yang kedua ada analisis biaya volume laba yang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode variable costing atau direct costing. Yang ketiga ada analisis biaya volume laba tidak dapat menggunakan metode full costing karena titik impas terjadi sebagai akibat dari perubahan harga yang berdampak pada biaya variabel dan menyebabkan terjadinya perubahan pada volume penjualan. Dan yang terakhir yaitu adanya analisis break even point atau titik impas dapat digunakan tidak hanya pada satu jenis harga dan satu produk, tetapi dapat diproyeksikan sejumlah produk yang dijual pada perusahaan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa itu metode perhitungan harga pokok berdasarkan biaya langsung. Metode perhitungan harga pokok berdasarkan biaya langsung terdapat variable costing atau bisa disebut dengan direct costing. Variable costing atau direct costing yaitu metode perhitungan harga pokok produksi dengan menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke harga pokok produk, yakni mengalokasikan biaya variabel saja dalam proses produksi, sedangkan biaya tetap dialokasikan pada akhir periode. Biaya variabel tersebut adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya penjualan variabel, biaya umum, dan administrasi variabel. Lalu, variabel costing sendiri biasa digunakan untuk hal teknis semacam pengambilan keputusan perusahaan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja unsur-unsur di dalam biaya variabel. Namun pertama-tama mari kita ketahui dulu apa yang disebut dengan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya fluktuatif, dengan maksud apabila proses produksi meningkat maka biaya yang akan terjadi atau dikeluarkan oleh perusahaan akan meningkat pula. Contohnya adalah perusahaan tekstil. Jika permintaan masyarakat meningkat, maka biaya variabel untuk memenuhi permintaan masyarakat akan naik pula, karena salah satu contoh dari biaya variabel adalah bahan baku. Lalu berikutnya adalah unsur-unsur dalam biaya variabel. Biaya produksi variabel terdiri dari biaya utama dan BOP variabel. Pertama adalah prime cost atau biaya utama, terdiri dari bahan baku dan juga TKL. Kenapa dibilang biaya utama? Karena bahan baku dan TKL berkaitan langsung dengan produk yang akan dibuat. Lalu berikutnya adalah BOP variabel. Contoh dari BOP variabel adalah pembungkus dari kain yang akan dijual tadi. Selanjutnya, biaya administrasi umum seperti sepertian di kantor akan dijumlah dengan biaya pemasaran. Maka jika kedua tadi biaya variabel produksi dan biaya administrasi umum dan biaya pemasaran dijumlah akan menghasilkan HPP atau harga pokok penjualan. Lalu HPP tadi dijumlahkan dengan semua fixed cost atau biaya tetap yang terjadi di perusahaan. Fixed cost yang dijumlahkan terdiri dari BOP tetap, biaya administrasi dan pemasaran tetap. Maka akan terbentuknya laba bersih. Untuk slide ini akan membahas tentang menghitung laba dengan biaya variabel. Di sini untuk menghitung laba dengan biaya variabel hampir sama dengan unsur biaya dalam variable cost. Namun pembedaannya adalah pada jumlah pendapatan atau jumlah dari penjualan yang terjadi akan dikurangi dengan semua pos-pos yang ada dalam unsur biaya dalam variable cost. Jadi pendapatan akan dikurangi dengan jumlah dari biaya-biaya variabel tadi, dan yang terakhir akan dikurangi dengan biaya tetap, lalu akan mendapatkan laba bersih atau net profit. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan penjelasan dari rekan saya.
saya akan membahas tentang BEP atau break even point atau titik impas. Titik impas itu sendiri yaitu titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Ada 3 metode perhitungan BEP. Yang pertama metode persamaan, yang kedua metode grafik, yang ketiga metode margin kontribusi. Rumus mencari laba itu sendiri yaitu Y sama dengan CX min BX min A. Y itu sendiri adalah laba, C adalah harga jual per satuan, X adalah jumlah produk yang dijual, B adalah biaya variabel per satuan, dan A adalah biaya tetap. Proyeksi BEP dengan metode VC yaitu pendapatan penjualan itu sama dengan CX, biaya variabel itu BX, laba kontribusi adalah CX min BX, biaya tetap adalah A, dan laba bersih adalah Y. Di sini ada rumus mencari BEP dalam unit dan dalam rupiah. BEP unit yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, dan BEP rupiah adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit per harga per unit. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode grafik. Grafik biaya volume laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, maka dibuatlah suatu grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Pembuatan garis tersebut dilakukan dengan rumus pendapatan sama dengan harga kali unit, total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit plus biaya tetap. Analisis titik impas atau break even point dengan metode grafis digambarkan dalam kurva yang ada di samping saya. Yang pertama, sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Yang kedua, sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Yang ketiga, BEP pada perpotongan garis pendapatan dan penjualan dengan Selanjutnya saya akan membahas tentang margin safety. Margin safety adalah analisis titik impas berkaitan dengan jumlah volume penjualan minimal agar perusahaan tidak menderita rugi. Selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas merupakan angka margin safety. Rumus margin safety yaitu margin safety atau MS sama dengan penjualan yang dianggarkan atau PA dikurangi dengan penjualan sesuai dengan BEP atau PBEP. Terima kasih atas kesempatannya. Saya panggil Ridho. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang shutdown point. Shutdown point atau dikatakan titik penutupan usaha, yakni usaha dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunai. Dalam keadaan demikian, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Shutdown point memberikan informasi kepada manajemen mengenai pada pendapatan berapa penjualan usaha perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan lagi. Suatu usaha tidak layak secara ekonomis untuk dilanjutkan jika pendapatan penjualannya tidak cukup untuk menutupi biaya tunainya. Shutdown point biasanya terjadi pada saat perusahaan mengalami harga output sama dengan biaya variabel rata-rata. Biaya tunai adalah biaya-biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Contohnya seperti pembayaran gaji dan upah karyawan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan ada 2 hal kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, mengalami keuntungan, dan yang kedua, mengalami kerugian. Ketika perusahaan mengalami kerugian jangka pendek, hal ini akan menyudutkan perusahaan industri apakah harus berproduksi atau tidak untuk sementara waktu, karena masih harus membayar biaya tetap meskipun menghentikan produksinya. Ketika kerugian tersebut terjadi dalam jangka panjang, akan memaksa perusahaan untuk memutuskan perusahaan mengekspansi atau mengurangi ukuran produksi, atau harus diputuskan apakah akan tetap bertahan atau keluar dari industri.
Untuk mengetahui tingkat penjualan berapa usaha dihentikan dapat dilakukan dengan mencari titik potong antara garis pendapatan penjualan dengan garis biaya tunai pada grafis. Rumus untuk certain point yaitu biaya tetap tunai dibagi dengan contribution margin ratio. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Asara Andriani dengan NIM 2019-310647. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Degree of Operational Leverage atau DOL adalah parameter pengukuran perubahan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Angka DOL adalah angka derajat perubahan penjualan terhadap laba bersih. Degree of Operational Leverage atau DOL atau bisa disebut dengan derajat leverage operasi adalah rasio keuangan yang mengukur sensitivitas EBIT atau Earnings Before Interest and Tax atau laba usaha perusahaan terhadap penjualannya. Rasio keuangan ini menunjukkan bagaimana perubahan penjualan perusahaan akan mempengaruhi EBIT. Rumus Degree of Operational Leverage atau DOL adalah laba kontribusi dibagi dengan laba bersih atau contribution margin dibagi dengan RBIT. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Analisis terhadap perubahan dari biaya produk, volume produk atau volume penjualan, dan perubahan harga mengakibatkan titik impas berubah. Analisis dapat dilakukan